Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Sebelumnya, mohon maaf, apa ada dosen atau apa dari pihak Poltekkes ada yang gabung atau gimana ya? Saya takut, saya lihat di apa namanya, di daftar list takut ada Bu siapa, Bu Dewi apa Bu siapa, join kayak di sini ya? Udah masuk room itu, Pak. Beda. Oh, beda ya. Mau bimbingan karena, Pak. Oh, jadi di sini mahasiswa semua ya, rekan mahasiswa semua ya. Oke, maksudnya saya ingin menyapa kalau misalnya ada yang apa di luar mahasiswa, ada dosen dari apa namanya, dari tim Poltekkes gitu, sebelum kita mulai. Oke, kalau gitu kita mulai ya, kita lanjut. Kalau suaranya kurang besar, volumenya kurang besar, tolong diinfo, atau putus-putus juga tolong diinfo ya, karena kondisi di sini juga apa lagi hujan, takut sinyalnya naik turun. Eh, Kalau dilihat sekarang kan rekan mahasiswa semua partisipi partisipannya sudah 56 ya, 56 mahasiswa ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non Muslim silakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Tahap sebentar ya. Cek satu. Sebelumnya kan kita sudah mencapai di tahap job analytical ya. Sekarang kita ingin apa namanya melanjutkan proses verifikasi, validasi dokter dan cetak. Hmm. Mm-mm. Eh, Mungkin ada yang bocor. Mm-mm. Oke. Eh, jadi saya ingin mereview eh, kembali proses sebelumnya yang sudah kita lalui, yaitu proses registrasi, spesimen handling, dan analytical. Semoga teman-teman rekan-rekan dari mahasiswa dari proses setting yang sebelumnya juga memahami dan eh, apa namanya role dari sistem informasi laboratorium ya. Sebenarnya inti dari SIL ini kita udah lalui kemarin, yaitu di proses analytical. Karena tujuannya SIL itu adalah mensupport kegiatan operasional yang dilakukan tim running sampel, tim analytical lah kalau disebutnya ya. Di mana dari proses kolek data, intinya kita hanya mengkolek data dari instrumen ya, instrumen secara otomatis masuk ke dalam SIL untuk meminimalisir kesalahan typo terhadap parameter hasil dari pasien tersebut, sehingga meminimalisir tindakan atau diagnosa terhadap hasil tersebut. Karena kenapa? Kalau misalnya dilakukan bridging secara otomatis, itu hasilnya 1:1 dengan alat. Lain halnya kalau misalnya dilakukan hanya masih dilakukan manual ya. Kita catat Eyang. kita catat result yang sudah keluar dari alat, terus kita masukkan input manual ke LAS atau SIL, itu kan kemungkinan besar terjadi typo atau eh, salah tulis ya. Kadang-kadang yang namanya manusia itu kan tempat yang salah dan lupa. Kita menulis 8, di angka instrumen tertulis 8 misalnya hasilnya. Pikiran kita kadang-kadang nggak sinkron tuh. Kita melihatnya 8, tapi kadang-kadang kita nulisnya entah itu 6 atau 7 atau 9. Salah satu typonya seperti itu ya. Sehingga ketika kita masuk manual ke instrumen listnya, ke seal-nya pun menjadi tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh alat.
Intinya adalah seal itu ya, untuk meminimalisir typo terhadap hasil yang dikeluarkan oleh instrumen. Di luar itu adalah fitur-fitur tambahan pendukung dari kegiatan running sampel. Terus sekarang kita masuk ke tahap verifikasi. Tahap verifikasi sebelumnya memang salah. Setelah bentar, saya buka dulu nilainya ya. Yang dilakukan sebagai tunggu sebentar. Jadi yang dilakukan penilaian kali ini adalah proses verifikasi, validasi, proses step dokter, dan cetak ya, cetak hasil. Dari proses analitikal itu perlu dilakukan verifikasi. Kenapa? Karena tim verifikasi adalah ingin melihat prosedur SOP yang sudah dijalankan oleh tim analitikal sudah benar atau belum ya. Di situ akan terverifikasi apakah hasilnya sesuai dengan step-step yang dilakukan atau memang ada hal-hal yang eh, di luar dari SOP yang sudah ditentukan bersama gitu. Jadi fungsinya verifikasi adalah seperti itu. Dia sebatas melihat kegiatan dari tim analitikal itu sudah benar atau belum ya. Dan di sini nilai yang diambil adalah edit data pasien, di mana edit data pasien ini dilakukan ketika memang ada revisi dari tim registrasi ya, dari tim registrasi atau dari tim front atau dari tim admin. Ketika si pasien ini sudah dilakukan running sampel, contohnya ya, ketika sudah dilakukan running sampel kimia darah, tiba-tiba si pasien ingin menambahkan running sampel hematologi. Maka itulah tugas verifikasi untuk melakukan edit ya, melakukan edit parameter penambahan atau pengurangan dari pemeriksaan tersebut. Bisa menambahkan pemeriksaan, misalnya sebelumnya kimia darah tambah hematologi, atau dia sebelumnya sudah kimia darah dan hematologi, tapi dia cancel untuk yang kimia darah, dia hanya untuk yang ingin memeriksakan hanya untuk pemeriksaan yang hematologi aja, itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa penambahan atau pengurangan. Itu fungsinya verifikasi. Jadi verifikasi itu bisa mereject sandbag proses ya dari tim analitikal ketika memang ada instruksi revisi. Jadi di sini ada tombol pensil di action ini di tabnya verifikasi. Sebelumnya kita view dulu. Kita view apa namanya? Kita view mana yang ada ya? Contohnya nih ya. Kita view parameter atau pasien yang sudah dilakukan running sampel. Tim verifikasi akan melihat apa namanya parameter-parameter yang sudah di running, apakah memang benar datanya masuk secara otomatis atau datanya masuk secara manual ya. Jadi di sini ada flagging nih. Kalau misalnya dia secara manual, dia ada flagging M, berarti tim verifikasi akan memverify ke tim tersebut kenapa kok dilakukan manual, misalnya gitu ya. Apakah alatnya bermasalah atau memang jaringannya yang bermasalah. Kalau memang jaringan yang bermasalah, berarti kan prosesnya manual, pengambilan datanya dari alat. Dan tim verifikasi di sini berhak untuk melihat buktinya ya terhadap pencatatan parameter yang keluar dari alat. Dan mungkin di sini bisa dimanfaatkan fitur dari FMS yang kita sudah jelaskan kemarin. Fitur FMS ini bisa digunakan oleh tim verifikasi terhadap foto hasil dari instrumen tersebut. Misalnya tim analitikal melakukan manual plus dia memfotokan hasil real yang ada di alat, di instrumen dan didokumentasikan di filing manajemen sistem. Sehingga tim verifikasi akan memverify oh ya dengan nomor pasien ini dilakukan secara manual dan buktinya terlihat hasil sama dengan yang di-input gitu ya. Itu korelasinya hubungannya dengan filing manajemen sistem fungsinya ya, fitur pendukung lah, fitur pendukung untuk memverifikasi
proses gitu ya. Lanjut, ketika ada edit, maka klik tombol edit ini. Di sini clue-nya adalah silakan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk cukup untuk mengedit dokter perujuk ya. Kalau misalnya dokter perujuk sudah diedit, otomatis nilai dari edit data pasien diverifikasi itu akan muncul, akan terrecord ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilakukan yang tadi saya info sebelumnya, bisa menambahkan parameter yang ingin ditambahkan atau mengurangi parameter yang ingin dikurangi sesuai dengan informasi dari tim registrasi atau admin atau tim front ya. Bisa dilakukan juga tim parameter ini atau paketnya jadi berubah gitu kan. Di apa pengambilan paketnya berubah gitu ya. Nah, di sini ketika sudah diedit apa namanya? Maka tim verifikasi mereject sandbag nih. Jadi penilaian selanjutnya adalah reject turunan alat. Karena kalau kalau hanya sebatas kalau misalnya hanya sebatas edit dokter perujuk, dokter penanggung jawab, diagnosa klinik itu tidak perlu di reject sandbag. Yang perlu di rejection back adalah ketika ada penambahan atau pengurangan parameter pemeriksaan. Karena apa harus di rejection back? Karena harus di running kembali terhadap penambahan penambahan dari alat tersebut ya, pemeriksaan tersebut di rejection back ke tim analitika melakukan running kembali ke instrumennya. Seperti itu ya. Jadi di sini nanti rejection back ketika rejection back to run alat maka nilai untuk reject turunan alat masuk terrecord ya. Oke, terus selanjutnya adalah next to validasi. Jadi ketika verifikasi sudah melihat prosedur SOP yang sudah sesuai, semuanya sudah dirasa cukup verified-nya, maka dilanjut dilimpahkan stepnya ke tim validasi. Tim validasi, klik tombol kanan ini. Terus next to validasi. Ketika diklik next to validasi, dilimpahkan ke tim validasi, otomatis seperti yang sebelumnya juga, ini penilaian record. Dan selanjutnya adalah tahap di validasi. Tahap di validasi adalah sebenarnya hampir mirip dengan verifikasi. Kalau verifikasi mungkin melakukan SOP yang dilakukan oleh tim ya. Tapi kalau validasi itu lebih ke konsen lebih ke ini apa hasil parameter parameter pemeriksaan. Misalnya tim validasi itu lebih ke misalnya ini kok duplo ya gitu kan. Misalnya ini kok duplo nih HbE-nya yang dipilih duplonya yang 10,6 misalnya gitu kan ya. Nah, ini tim validasi bukan berhak bisa mengintervensi histori duplo tersebut. 10,6 itu berapa kali gitu kan duplonya. Oh, ini 2 kali misalnya gitu kan ya. 10,3, 10,6. Nah, ini validasi mungkin bisa paralel karena tim validasi mungkin bisa juga terdelegasi ya. Misalnya menjadi orang yang dipercaya oleh tim dokter menjadi delegasi tim dokter untuk menentukan histori duplo yang diambil gitu misalnya ya. Dan juga di tim validasi ini bisa mengapa bisa menambahkan catatan hasil ya dari pemeriksaan tersebut. Catatan hasil ini, expertise ini maksudnya itu tentunya berkaitan persetujuan dengan tim dokter ya. Jadi tim validasi itu berparalelan dengan tim dokter. Jadi tim dokter bisa mendelegasikan tim validasi untuk bisa melakukan eksekusi catatannya gitu ya. Ketika dokter tersebut misalnya tidak mengakses aplikasi atau dokter tersebut di luar di luar jangkauan misalnya lagi di luar lab atau di luar rumah sakit. Jadi komunikasinya by WA misalnya gitu kan ya. Tim validasi komunikasi by WA atau by phone dengan tim dokter sehingga mendapat kesimpulannya seperti apa hasilnya dan divalidasi didelegasikan dipercayakan oleh tim dokter untuk melakukan catatan hasil tersebut sehingga tim validasi fiturnya hampir sama dengan fiturnya dokter bisa melakukan catatan hasil dan bisa merubah hasil
duplonya ya, histori duplo. Misalnya dokter itu yang diambil jangan 10,6, yang diambil 10,3 aja. Nah, itu bisa dilakukan oleh tim validasi. Mungkin kalau untuk tim validasi ranahnya seperti itu, tapi sesuai kita kembalikan terhadap SOP yang diterapkan masing-masing nanti ya. Nah, di sini untuk proses validasi yang dinilai adalah catatan hasil ya. Catatan hasil yang tentunya sudah diinformasikan, sudah dikoordinasikan oleh tim dokter. Catatan hasil ada di sini ya, di view, terus di catatan ini, di hasil nih sebelah kanan nih. Ini catatan hasil. Ini di apa namanya diketik terus di enter atau di new apa di tab, nanti otomatis nilai apa catatan hasil masuk. Nah, ketika ketika di sini sudah melakukan catatan hasil, cukup tim validasi cukup sampai di situ. Langsung dilakukan next step ke tim dokter ya. Kalau misalnya memang tidak ada catatan atau misalnya memang udah didelegasikan oleh dokter, jadi di sini langsung di next step kan aja ke tim dokter, next step to dokter, otomatis nilai next to dokter terrecord. Dan di dokter, di tab dokter, di job selanjutnya, itu tinggal di next-nextin aja. Karena kan sebelumnya udah dikoordinasikan tuh ya. Sebelumnya sudah dikoordinasikan terhadap dokter terkait. Jadi di tabnya dokter nih ya,